Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin kembali menyapa saudara dan membawa kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga dimulai sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu tidak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Puji Tuhan. Jadi saya kemarin katakan bahwa sekarang ini ada kecenderungan orang untuk membawa orang-orang percaya kembali pada hukum Taurat. Dan masalahnya kadang gereja memberikan hukum Taurat dalam versi yang baru begitu ya. Menurut apa mungkin saya katakan bukan selera ya, tapi menurut pemahaman, pemikiran, doktrin mereka. Sehingga hukum ini jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, lakukan itu. Dan akibatnya seperti yang saya katakan, penerapan yang salah ini membuat seorang saudara yang meninggal itu sampai tidak ada yang mau datang ke sana ya. Pendeta-pendeta yang dia kenal diminta oleh orang tuanya untuk datang memberikan ya penghiburan begitu ya, tapi mereka nggak mau datang karena menganggap bahwa orang ini sudah berdosa, pelanggar ya hukum Tuhan. Nah ini saudara ya, jadi buat saya itu sebuah penerapan hukum Taurat yang baru begitu. Jadi buat saya ya, pendapat saya saudara, orang-orang ini sungguh-sungguh tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya mereka sedang kerjakan, itu menurut saya. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita mengenal hukum kasih karunia. Jadi melakukan segala sesuatu oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan saya setuju dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi yang menjadi maksud saya adalah jangan sampai oleh karena kita menganggap seorang berdosa lalu kita menganggap bahwa keluarganya juga semua ikut berdosa. Itu kan sudah ya sebuah bentuk penghakiman menurut saya ya. Nah, jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hukum Taurat itu sebenarnya baik kalau tepat digunakan. Itu bisa mengingatkan orang-orang berdosa, untuk mengingatkan bahwa ada hukuman atas dosa-dosa mereka, ada hukuman atas setiap pelanggaran mereka, ada berkat ketika mereka mengerjakan kehendak Tuhan begitu. Tetapi di dalam hukum kasih karunia, di dalam Yesus Kristus tidak berbunyi seperti itu. Dalam arti sebenarnya kita tidak diajarkan untuk melakukan sesuatu untuk mendapat berkat, atau kalau tidak melakukannya kita akan dihukum. Tidak. Di dalam hukum kasih, di dalam hukum Yesus adalah bahwa kita mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kasih, bukan berdasarkan berkat yang akan kita terima. Motivasi kita dalam semua bentuk pelayanan kita harus didasarkan pada kasih Tuhan kepada sesama kita. Ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara beribadah kepada Tuhan, mari lakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan, bukan karena ada berkat di dalam ibadah itu. Itu yang kadang ya itulah saya bilang hukum Taurat yang baru begitu. Ayo rajin beribadah supaya diberkati, banyak berdoa supaya diberkati, ayo memberi menabur supaya diberkati. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Ayo, kalau engkau mengasihi Tuhan, mari kita beribadah. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mari kita menolong orang lain. Mari kita melayani mereka, mari kita membantu mereka oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih yang kau telah terima dari Tuhan.
Maka kalau kau sudah menerima kasih dari Tuhan, engkau wajib untuk mengasihi orang lain, karena Tuhan Yesus sendiri kan mengajarkan kepada kita, kalau Yesus sudah mati dan menyerahkan nyawa bagimu, maka engkau pun wajib menyerahkan nyawa bagi saudaramu. Kalau Tuhan sudah mengampunimu, maka engkau wajib mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Seperti itu kan, begitu ya. Nah, jadi kadang orang-orang tidak mengerti pokok-pokok apa yang mereka kerjakan, yang mereka ajarkan, tapi sudah mengajarkannya berdasarkan pemikiran hati pribadi ya, seperti ya ini lagi demo-demo marak menentang UU Cipta Kerja ini. Nah, tapi dari percakapan wartawan itu ternyata banyak yang demo nggak ngerti apa yang dibicarakan. Saya bukan tidak setuju dengan demo, tapi dengan demo yang itu kan menyuarakan aspirasi, tapi pakailah cara yang baik dan benar ya, jangan merusak fasilitas umum dan merugikan banyak orang. Saya pikir nih seharusnya para mahasiswa itu lebih bersikap ya bijak begitu, dalam arti jangan demo turun ke jalan lah, tapi bahwa DPR, pemerintah untuk berdialog bersama, membedah UU Cipta ini sehingga tidak termakan dengan berita-berita hoak ya. Dan ada berita hoak, kita juga harus menyadari bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia itu paling rendah se-Asia ya. Nah, banyak perizinan-perizinan yang tidak tepat guna yang menyebabkan orang sulit untuk menanamkan, menginvestasikan modalnya di Indonesia. Nah, seharusnya ini disadari oleh semua masyarakat Indonesia ya, karena saya percaya pemerintah juga bekerja untuk kebaikan kita, tetapi juga bukan berarti pemerintah selalu benar ya, kadang-kadang salah juga. Tetapi mari kita juga menyampaikan aspirasi kita dengan cara yang benar, cara yang bijak, jangan sampai disusupi ya, dan juga banyak hoak. Nah, ini kita lebih suka memakan berita hoak dan memviralkannya daripada kita melakukan hal yang benar. Jadi mari tolonglah saudara, kita bersama siapapun kita, dimanapun kita, mari kita mengerjakan kebaikan untuk sesama ya. Mengkritik boleh, mengkritisi boleh, protes boleh, tapi lakukan dengan cara-cara yang bijak sesuai dengan saluran hukum. Kalau mau demo lah, tapi tidak usah bakar-bakar ban di jalan saudara ya, merugikan pengguna jalan yang lain ya. Jadi saya setuju dengan untuk menyuarakan aspirasi, tapi saya nggak setuju kalau itu bersifat merusak ya, bersifat merugikan orang lain. Mari kita melayani untuk keuntungan kepentingan orang lain. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita berwajib untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya, bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saya percaya saudara, kita semua menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka mari kita berbuat baik kepada sesama kita ya, jangan cepat-cepat buru-buru menghakimi, menghukum orang ya, menganggap bahwa orang berdosa selama-lamanya. Enggak ya, kita semua bisa melakukan kesalahan. Saya pun melakukan kesalahan setiap hari, tapi saya juga mau berubah setiap hari ya, diperbarui setiap hari, memperbaiki diri setiap hari ya, supaya kita semua secara pribadi saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih Bisariah ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya hari ini meskipun pontang mendung, hujan, gerimis, tapi saya percaya ya, Tuhan akan menuntun saudara sehingga kemanapun saudara pergi saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang saudara kerjakan akan menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.